السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، ولا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله. إن شاء الله setiap ba'da subuh, jika kita memiliki waktu dan izin dari Allah, kita akan membahas khusus tafsir. Adapun pembahasan kita seperti hadis al-arba'in atau kitab Umdatul Ahkam, kemudian kitab Riyadhus Shalihin, insyaallah setelah Ramadan kita lanjutkan. Selama bulan Ramadan ini kita akan membahas tafsir ba'da subuh. Setiap ba'da subuh biiznillah insyaallah akan ada informasi di grup. Namun mungkin tidak setiap hari. Kapan mungkin dalam satu pekan itu insyaallah. Ahibati fillah, tujuan kita sekali lagi kami sampaikan, tujuan kita membahas atau mempelajari tafsir ini untuk memahami apa yang ada di dalam kalamullah, di dalam Al-Quran. Ketika seseorang itu sudah memahami, maka dia akan mengamalkannya. Bagaimana seseorang itu bisa mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, perintah-perintah, larangan-larangan, informasi-informasi, terlebih tentang hari akhirat. Bagaimana dia bisa memahami itu semuanya kalau tidak dipelajari? Kata para ulama, di antara melembutkan hati kita adalah Al-Quran. Alhamdulillah kita berada di syahrul Quran. Kita berada di bulannya Al-Quran. Ini sebuah nikmat Allah. Nikmat Allah yang begitu besar. Allah sampaikan kita, Allah jumpakan kita dengan bulan Ramadan. Kita berharap mudah-mudahan kita benar-benar memaksimalkan mungkin waktu kita di dalam bulan Ramadan.
kita gunakan di dalam mempelajari Al-Quran atau membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran. Allah mengatakan, "Lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah." Kiranya Al-Quran itu diturunkan kepada gunung yang begitu kuat, gunung yang begitu sangat kuat, gunung itu bisa hancur. Kenapa gunung itu hancur? Min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Kalau gunung saja hancur lebur, kalau Al-Quran itu diturunkan kepada gunung, di atas gunung, gunung yang begitu kuat, bagaimana dengan hati kita? Bagaimana dengan kondisi hati kita? Makanya subhanallah, kata para ulama, saatnya lah kita mendidik hati kita untuk takut kepada Allah. Saatnya lah kita dengan membaca Al-Quran terus menerus biiznillah dan ikhlas kepada Allah untuk melembutkan hati kita. Kalau seandainya tidak ada perubahan terlebih di dalam bulan Ramadan ini kepada hati kita, tidak ada perubahan, berarti hati kita lebih keras daripada gunung, jemaah. Secara hakikatnya, mungkin kalau kita melihat gunung begitu, tidak mungkin mengalahkan begitu kerasnya, tidak mungkin. Namun hakikatnya, kalau tidak ada perubahan, tidak ada lembutnya hati di dalam membaca Al-Quran, berarti hakikatnya hati kita lebih keras daripada gunung. Na'udzubillah. Allah juga mengatakan kerasnya hati itu adalah sifatnya orang Yahudi. Mereka ingin hidup beribu-ribu tahun, namun beribu-ribu tahun pun mereka hidup, semakin lama mereka hidup, semakin keras hati mereka. Oke, ini insyaallah inilah akan kita guna membahas dari tafsir insyaallah. Ahibati fillah, kita masih berada di dalam tafsir surah Al-Fatihah. Tafsir surah Al-Fatihah. Kemarin kita sudah sampaikan surah Al-Fatihah adalah intisari dari surah-surah yang ada di dalam Al-Quran. 100 berapa? 114 surah. Intisari dari seluruh 114 surah, 30 juz ada pada surah Al-Fatihah. Ini menunjukkan agungnya surah Al-Fatihah jika kita mengetahuinya. Karena kalau kita mengetahui terjemahan, berangkat dari terjemahan, kemudian sampai kepada tafsir mukhtasar, tafsir ringkas-ringkas, kemudian sampai kepada tafsir yang begitu, penjelasan yang begitu dalam, barulah kita ketahui begitu besarnya, agungnya surah Al-Fatihah. Makanya kata Nabi SAW, surah yang paling agung di dalam Al-Quran adalah
surah Al-Fatihah. Dan ayat yang paling agung di dalam Al-Quran adalah ayatul kursi. Ayat kursi. Makanya ahibati fillah, semakin seseorang itu mengetahui dalamnya ayat per ayat, semakin orang itu subhanallah. Bahkan seorang ulama yang bernama Fudail bin Iyad, seorang ulama tabi'ut tabi'in, berarti dia masuk generasi keberapa dia? Tabi'ut tabi'in, generasi ketiga. Generasi yang pertama sahabat, generasi yang kedua tabi'in, generasi yang ketiga tabi'ut tabi'in. Inilah salaf. Berarti dia termasuk generasi yang dipuji oleh Allah melalui lisan Nabi SAW. Khairukum li khairul qarn, sebaik-baik zaman adalah qarni, summa allazina yalunahu, summa allazina yalunahu. Sebaik-baik masa, kata Nabi SAW, adalah masaku. Kemudian setelahku, yaitu setelah para sahabat. Kemudian setelahnya, yaitu tabi'un tabi'in. Inilah generasi salaf. Kalau ada mengatakan kami bukan salaf, berarti keliru, tak faham dia. Salafi itu pengikutnya. Salaf identik dengan salaf. Coba baca di dalam kitab Ustaz yang dikarang oleh Ustaz Yazid, Mulia dengan Manhaj Salaf. Ada juga sebuah kitab, Kun Salafiyan Jaddan, jadilah salafi yang benar-benar. Ada yang lebih aneh lagi, mantan salaf. Berarti enggak paham dia salaf. Salaf itu adalah Rasulullah dan para sahabat. Kalau dia mengatakan kami bukan salaf, berarti bukan pengikut Nabi dan para sahabat. Terus siapa yang mau belajar dari siapa dia? Terjadi khilaf di kalangan para ulama arti dari salaf. Sebagian ulama mengatakan salaf adalah jalannya Nabi dan jalannya para sahabat. Sudah. Salaf adalah jalannya Nabi dan jalannya para sahabat. Selesai. Dan Allah memuji para sahabat. Bahkan rekomendasi radhiyallahu anhum. Udah Allah puji. Dalam surah At-Taubah Allah puji mereka. Layak bagi kita mengikuti jalannya para sahabat. Dan tidaklah mereka berjalan kecuali jalannya Rasulullah. Sebagian ulama mengatakan salaf adalah jalannya Rasulullah, para sahabat dan tabi'in. Sebagian ulama mengatakan sampai kepada tabi'ut tabi'in, generasi ketiga. Itulah salaf. Keliru juga mengatakan kalau kita mengikuti salaf, orang yang terdahulu, berarti mengikuti Abu Jahal, Abu Lahab. Makanya sering kita katakan salafus salih. Orang-orang yang terdahulu
namun saleh. Tidaklah dikatakan seseorang itu salaf itu saleh kecuali mereka benar-benar berada di atas jalannya Rasulullah dan para sahabat. Seorang ulama Fudail bin Iyad, ulama tabi'in, punya anak, memiliki anak yang luar biasa, sangat mudah tersentuh hatinya ketika mendengar Al-Quran, membaca dan mendengar. Ayahnya imam di masjid tersebut, beliau imam besar. Kebiasaan ayahnya, sebelum dia mengangkat takbiratul ihram, dia lihat dulu anaknya tersebut. Ada enggak di dalam saf itu? Kalau ada anaknya dia lihat di saf tersebut, artinya menjadi makmum, dia baca ayat-ayat yang biasa-biasa saja. Dia baca ayat biasa-biasa saja. Suatu hari beliau melihat kiri kanan tak ada anaknya. Dia lihat enggak ada anaknya. Kemudian dia mengangkat takbir dan dia membaca surah At-Tur. Coba nanti lihat terjemahan dari surah At-Tur. Dari awal dia baca surah At-Tur, kemudian semakin tenggelam mendalami dari ayat-ayat yang dibaca oleh ayahnya. Nah, jemaah, sebenarnya imam itu mentafsirkan kita sebagai makmum. Sebenarnya dia mentafsirkan. Terus dia tenggelam dengan ayat-ayat yang dibaca oleh ayahnya, Fudail bin Iyad. Dia tahu artinya, dia tahu tafsirnya. Tak tahan lagi dia menjerit, langsung jatuh dari. Lagi sedang sholat, jatuh. Orang-orang masih sholat, meneruskan sholat. Begitu salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, dilihat sudah meninggal dunia. Sehingga mereka menyebut qatilul Quran. Begitu lembutnya hatinya, begitu mudahnya tersentuh hatinya dengan nasihat-nasihat, terlebih nasihat itu dari Al-Quran dan hadis. Kalau Al-Quran tidak bisa melembutkan hati kita, terus apa lagi ya jemaah? Kalau Al-Quran tidak bisa membuat kita menangis, terus apa lagi yang membuat kita menangis jemaah? Itu kalamullah, itu Al-Quran, ucapan Allah. Sebutkan satu ulama, sebut hatta Nabi SAW, hatta para sahabat, hatta para ulama, tabi'in, tabi'in, sampai ulama kita saat ini, sebutkan di kalangan mereka ketika membaca Al-Quran tidak menangis. Sebutkan. Tak akan dapat. Umar ibn Khattab membaca satu ayat sampai mendekati subuh. Waktu itu salat malam. Hanya itu saja diulang-ulang. Innama basni wa huzni ila Allah. Ini ayat yang dibaca Umar bin Khattab yang merupakan hanyalah keluhanku, kesedihanku, semua ditumpahkan kepada Allah. Kahibati fillah. Itulah kenapa mereka seperti itu, karena tahu memahami dari ayat per ayat.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inilah inti di dalam surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah intisari di dalam Al-Quran 30 juz, dan intisari di dalam surah Al-Fatihah adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berarti ini lebih istimewa lagi. Makanya di awal-awal ana mendengarkan bacaan dari Syekh Shuraim, dia subhanallah tak sanggup melanjutkan ayat ini. Sehingga kami penasaran, ana pribadi penasaran, kenapa dia seperti itu? Maka ana baca. Asal kalimatnya na'buduka. Ini asal. Na'buduka wa nasta'in. Dan itu sudah sahih. Na'buduka, na'budu, kami beribadah kepadamu. Wa nasta'inuka, dan kami meminta permohonan atau pertolongan kepadamu. Itu sudah sahih. Kami beribadah kepadamu, kami menyembahmu. Paham enggak ini? Faham. Sebatas kalimat itu saja kita sudah faham. Namun Allah ingin lebih menguatkan, makanya Allah memakai kalimat iyyaka na'bud. Ini luar biasa bahasa Arab. Iyyaka na'bud. Kalau na'buduka biasa, tidak ada rasa menguatkan di sana, biasa saja. Ketika orang mendengarnya pun biasa saja. Na'buduka wa nasta'inuka, biasa. Makanya Allah memakai iyyaka na'bud, ka diawalkan. Objeknya, maf'ulun bihnya diawalkan. Biasanya maf'ulun bih itu taruhnya di mana? Di akhir. Daraba Zaidun qattan atau qittan. Zaid memukul kucing. Berarti maf'ulun bihnya kucing. Subjek, predikat, objek. Kalau bahasa Inggris apa itu? Oh. Ini na'buduka, kami. Berarti fa'il. Menyembah, beribadah, berarti fi'il. Ka, engkau. Ini biasa. Tidak terasa begitu menguatkan. Namun ketika kaf di sini Allah awalkan, namun tidak kana'bu, tidak. Di situ diberilah domir. Makanya ada domir mustatir, ada domir mustatir, ada domir-domirnya ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, hanya kepadamu lah, enggak ada yang lain. Hanya kepadamu lah ya Rabb. Na'budu, kami beribadah, kami menyembah, kami bertawakal, kami berharap,
kami berdoa semuanya hanya kepada Allah. Berarti tidak ada yang lain. Kalau kita mengatakan iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami berdoa, boleh enggak kita berdoa kepada selainnya? Enggak boleh. Ini ikrar kita, ini ucapan kita, pernyataan kita. Minimal 17 kali kita mengatakan di sehari semalam. Di hadapan siapa? Di hadapan Allah. Berarti kalau ada orang yang masih menyembah selain Allah, padahal dia menyembah Allah, berdoa kepada selain Allah, padahal dia mengucapkan iyyaka na'budu, berarti pernyataannya gak serius. Ini pernyataan kita, iyyaka na'bud, hanya kepadamu kami beribadah, berarti menghilangkan yang namanya riya, menghilangkan yang namanya sum'ah, menghilangkan yang namanya ujub. Hilang semua itu. Kenapa? Iyyaka, hanya kepadamu. Menghilangkan semua niat di duniawi yang ada di dalam ibadah. Niat duniawi. Hilang semua itu. Na'budu. Di sini kata para ulama jelas, bukan hanya beribadah saja maknanya, bukan hanya menyembah saja ibadahnya, bertawakal juga maknanya. Tawakal itu ibadah atau tidak? Ibadah zahir atau batin? Batin. Takut kepada Allah, berharap kepada Allah, cinta kepada Allah, mengagungkan Allah di dalam dadanya, di dalam hatinya, membesarkan Allah di dalam hatinya. Kalau seseorang membesarkan Allah di dalam hatinya, mengagungkan Allah di dalam hatinya, seluruh makhluk kecil itu. Makanya terkadang subhanallah, orang yang tipis tauhidnya atau bahkan tak ada, begitu mengagungkan pembesar-pembesar sampai kepada menundukkan diri. Subhanallah, dia makhluk, sekaya apapun dia, sebesar apapun tingkatannya, iyyaka na'bud, aku hanya mengagungkan Allah. Apapun pangkatnya, apapun jabatannya, apapun kayanya, turun dari mobil apapun dia yang bermerek biasa. Makanya heran orang yang bertauhid mengagungkan pemilik dunia. Subhanallah. Orang yang memiliki dunia, namun dia bertauhid, subhanallah, mengagungkan luar biasa. La ilaha illallah. Makanya ulama-ulama besar dari zaman-zaman dahulu tidak pernah begitu biasa. Biasa saja sama dengan mereka. Khalid dengan khalifah, biasa saja. Subhanallah, udah lewat ini. Sepuluh menit lagi. Kahibati fillah. Makanya kalau orang-orang yang benar, subhanallah, yang perlu pengaplikasian tauhid.
aplikasikan di dalam kehidupan. Itu tauhid yang kita pelajari. Bukan kami Ustaz sudah mengkhatamkan kitab ini. Kami Ustaz sudah mengkhatamkan kitab ini, kitab ini, kitab ini. Yaumul qiyamah tak ditanya itu. Tak ditanya di yaumul qiyamah. Di alam barzakh tak ditanya itu. Berapa kitab yang engkau hafal? Berapa kitab yang engkau hafal, yang engkau habiskan, engkau pelajari? Tak ditanya itu. Yang ditanya adalah pengamalan ilmu yang kita pelajari. Itu yang ditanya. Kalau ada orang yang mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, masih antusiasnya dunia ini, berarti subhanallah. Sebutkan satu ulama benar-benar ulama ahlus sunnah wal jamaah. Sebutkan satu ulama yang mereka antusias dengan dunia. Sebutkan satu. Anda teringat membaca sebuah kisah. Subhanallah, Syekh bin Baz ketika sedang duduk-duduk, ada seseorang masuk, ya Syekh, ini hadiah untuk antum. Mobil, kunci mobil lengkap semuanya. Syekh, ini untuk antum. Masya Allah, didoakan Syekh, doanya keluarga, kemudian hartanya. Tak berapa lama datang anak muda masuk, ya Syekh, doakan saya ya Syekh, dalam pekan ini saya akan menikah. Didoakan oleh Syekh, kemudian kunci mobil tadi lengkap semua, ini hadiah untuk antum. Mobil itu belum nampaknya, belum apa. Mungkinkah orang itu menghadiahkan kepada Syekh mobil-mobil yang mau mati, yang mau apa, yang mau rusak-rusak didorong-dorong? Tak mungkin. Itu enggak mungkin. Mungkin yang terbaik dikasih Syekh, namun tak nampaknya. Ini hadiah untuk antum. Barakallahu fiikum. Doakan oleh Syekh. Ya Allah, kalau ana waktu itu ya. Hibati fillah. Kenapa? Apalah dunia ini? Makanya Allah tidak pernah memuji di dalam Al-Quran dunia. Dan Allah tidak memuji, dan Rasulullah tidak memuji dalam hadis dunia. Namun kita memujinya. Bahkan Nabi SAW mengatakan Allah. Beliau bertanya kepada salah seorang sahabat, apa makananmu hari ini? Sahabat itu mengatakan, makanan dahulu jemaah. Dia mengatakan kari, roti, ya biasa. Kemudian Rasulullah mengatakan, setelah engkau memakan itu, kemana akan terbuang? Biasa jawabannya, ya harus menjadi kotoran. Menjadi kotoran. Apa yang kita makan sebagian menjadi kotoran. Kata Nabi SAW, itulah permisalan dunia. Permisalannya kotoran jemaah. Kalau ada orang berbangga dengan kendaraannya, berarti berbangga dengan kotoran. Berbangga dengan usahanya, berbangga dengan rumahnya, berbangga dengan ininya, gajinya apa, berbangga dengan kotoran. Hina dunia itu cuma. Makanya orang-orang spesial, orang-orang mulia, dunia itu tidak pernah mereka letakkan di dalam hati. Kenapa? Tak cocok tempatnya. Tak cocok tempatnya. Hati ini jemaah, hati mulia, tak cocok tempat yang begitu kerdil, yang begitu hina, tak cocok. Yang mereka isi di dalam hati itu tawakal, berharap kepada Allah, kemudian semua tentang Allah mereka letakkan, sehingga jadilah mereka menjadi orang yang mengagungkan, diagungkan oleh Allah. Dunia tak cocok tentang dalam hati. Pikirkan masa depan kita. Makanya sering kita baca, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad.
Hai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan lihatlah apa yang kalian usahakan, pengorbanan kalian untuk hari akhirat kalian. Apa yang kalian korbankan? Apa yang kalian miliki untuk hari akhirat? Apa yang sudah kalian persiapkan untuk hari akhirat? Apa yang sudah kita usahakan, yang sudah kita buat untuk hari akhirat kita? Dan itu adalah hari yang kekal selama-lamanya. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru dawana alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.